Manggis akan menyampaikan hasil ungkap kasus pencuri yang lain. Oke? Ya, ini. Ya gitu. Apa hasil kejahatannya? Aksi perampokan menimpa sebuah rumah di wilayah Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat pada Senin 8 Juni 2026. Dalam insiden tersebut, pelaku yang berjumlah 2 orang tega melakukan aksi kekerasan terhadap korban ibu dan anak penghuni rumah. Kedua korban mengalami luka bacokan senjata tajam jenis celurit pada sekujur tubuhnya hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kini, satu pelaku berinisial DR berusia 28 tahun berhasil diamankan di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor, dan pelaku lainnya, IY, masih dalam status DPO. Kapolsek Cimanggis Kompol Jupriyono menjelaskan tersangka DR memanjat pagar rumah korban, lalu memasukkan tangan untuk membuka kunci pintu utama yang posisinya masih tergantung di dalam, sementara IY berjaga di luar. Kompol Jupriyono menjelaskan kronologi kejadiannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini kasusnya adalah pencurian yang disertai dengan kekerasan. Kejadian hari Kamis tanggal 8 Juni sekira pukul 01.00 WIB. TKP-nya di Jalan Raya Bogor, KM 35, nomor 26 RT 2 RW 1 Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Ini alhamdulillah 2 hari kemudian kita bisa berhasil amankan diduga pelaku inisialnya DR, usia kurang lebih 28 tahun, yang tinggalnya di lingkungan 03 Citatah, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Satu lagi inisial IY masih terus kita cari keberadaannya, yang memang secara bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan bersama tersangka DR. Kronologis kejadiannya, 2 pelaku ini memang dia sudah niatnya untuk melakukan pencurian. Kemudian setibanya di TKP, salah satu tersangka inisial DR ini untuk masuk ke rumah dengan cara memanjat pagar, kemudian membuka kunci yang menempel di dalam. Jadi tangannya yang masuk, kemudian membuka kunci yang memang kondisinya masih tergantung di pintu. Setelah pintu terbuka, tersangka DR masuk ke dalam rumah, sementara pelaku IY berjaga di luar rumah. Pelaku DR masuk mencari barang-barang berharga yang ada di dalam rumah. Salah satunya berhasil diambil adalah sebuah handphone. Kemudian setelah handphone bisa dikuasai, tersangka DR melihat ada parang yang jadi pajangan di rumah tersebut, diambil yang niatnya untuk berjaga-jaga. Selanjutnya tersangka DR masih berusaha mencari barang lain yang ada di dalam rumah dan masuk ke salah satu kamar yang ternyata salah satu penghuninya masih belum tidur, sehingga penghuni itu teriak, dan saat itu tersangka DR sudah memegang parang, sehingga
terjadi kekerasan pada korban. Dan karena teriakan korban, akhirnya ibu korban juga bangun dan membantu. Ternyata dibacok juga oleh tersangka DR. Setelah melukai 2 orang tersebut, pelaku atau tersangka DR ini kabur dengan membawa hasil kejahatannya berupa handphone milik korban. Berdasarkan laporan polisi tersebut, kami Polsek Cimanggis yang dipimpin oleh Panit Reskrim melakukan penyelidikan. Alhamdulillah 2 hari kemudian tersangka DR berhasil kita amankan, berikut barang bukti hasil kejahatannya yaitu berupa handphone. Sampai saat ini kita masih melakukan pengejaran untuk tersangka Y. Kedua tersangka ya, kita kenakan pasal 479 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun. Cimanggis akan menyampaikan hasil ungkap kasus pencuri yang lain. Oke? Ya, ini. Ya gitu. Apa hasil kejahatannya? Cimanggis juga. Pelaku kok bisa menyasar si yang rumah korban itu gimana? Tetangga atau? Tidak ada pertanyaan, teman-teman? Pelaku diamankan di mana? Pelaku. Jangan lupa subscribe ya.